Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini Ibu akan membahas materi konflik, kekerasan, dan perdamaian. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian mengetahui apa itu konflik dan kekerasan yang ada di masyarakat. Kalian juga bisa menganalisis dari pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial. Kalian juga akan dapat memetakan konflik sosial dan mengetahui akar permasalahan konflik, serta dapat menganalisis resolusi konflik. Berikut ini adalah subbab materi yang akan kita bahas pada materi konflik, kekerasan, dan perdamaian. Kita mulai dari pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial, yang mana menjadi salah satu penyebab konflik atau kekerasan itu muncul di masyarakat. Kalian bisa melihat di skema berikut ini. Secara umum, diferensiasi dan stratifikasi sosial memberikan pengaruh positif dan negatif pada masyarakat. Nah, pengaruh positifnya, diferensiasi dan stratifikasi dapat mendorong terjadinya integrasi atau persatuan di dalam masyarakat. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah terjadinya disintegrasi sosial atau perpecahan di dalam masyarakat. Diferensiasi sosial dapat menimbulkan sikap primordialisme, etnosentrisme, politik aliran, dan terjadinya proses konsolidasi. Apa itu primordialisme? Primordialisme adalah suatu pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang melekat sejak lahir, seperti suku bangsa, ras, dan agama, sehingga masyarakat cenderung berkelompok berdasarkan identitas sejak lahir. Nah, faktor terjadinya primordialisme sebagai berikut. Yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok. Yang kedua, adanya sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar. Yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan. Contohnya ada keagamaan dan dari pandangan atau keyakinan. Nah, berikut contoh kasus praktek primordialis yang merujuk pada nepotisme di masyarakat, yang mana kecenderungan untuk memilih sanak saudara atau teman untuk memangku suatu jabatan tertentu dalam perusahaan. Disebabkan karena adanya rasa kebanggaan tersendiri terhadap suku, budaya, atau agama dan rasnya. Sedangkan etnosentrisme berawal dari primordialisme yang berlebih sehingga menghasilkan sebuah pandangan subjektif yang disebut etnosentrisme atau fanatisme suku bangsa. Etnosentrisme ini merupakan suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat. Merasa budayanya lebih baik daripada budaya lain atau golongan lain. Seperti contohnya di sini ada politik apartheid di Amerika yang mana diskriminatif antar golongan, yaitu ras kulit hitam dan ras kulit putih, yang mana diskriminatif ini menghambat suatu integrasi sosial yang mengakibatkan konflik antar golongan sara. Selanjutnya ada politik aliran atau sektarian. Politik aliran merupakan keadaan ketika sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun informal, yang diikat oleh adanya kesamaan ideologi atau aliran tertentu. Nah, contohnya ada partai politik PKB yang berkaitan dengan sejumlah ormas dari NU atau Nahdlatul Ulama. Akibat dari ini muncul banyak perbedaan, baik itu ideologi, pemikiran, dan lain-lain. Antar kelompok dengan aliran yang berbeda ini dapat berpotensi timbulnya konflik di antara kelompok dan antar golongan. Dari hal-hal tersebut dapat memunculkan konflik di masyarakat. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang konflik.
Menurut KBBI, konflik didefinisikan sebagai suatu percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan secara sosiologis, konflik yaitu suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok yang masing-masing berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Beberapa ahli menyebutkan bahwa konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan, baik itu fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Berikut ini faktor penyebab konflik menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, ada perbedaan antar individu, yang mana setiap manusia dilahirkan dengan berbeda-beda, baik itu dari ciri fisik maupun cara pandang dan pola pikir. Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi faktor penyebab konflik karena ada rasa ketidaksukaan. Yang kedua, perbedaan antar kebudayaan. Perbedaan kepribadian individu akibat pola kebudayaan yang berbeda. Seperti itu tidak jarang menjadi penyebab terjadinya suatu konflik antar kelompok masyarakat. Interaksi sosial antar individu atau antar kelompok ini dengan pola kebudayaan yang cenderung berlawanan dapat menimbulkan rasa marah dan benci sehingga berakibat menjadi konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, yaitu setiap kelompok maupun individu tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Kepentingan itu dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir ada perubahan sosial, yang mana masyarakat yang tidak siap menerima perubahan akan menentang perubahan tersebut. Namun masyarakat yang terbuka akan menerima perubahan tersebut. Nah, perubahan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik menurut Louis Kosser. Dia membedakan konflik atas dua bentuk, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Yang pertama kita bahas konflik realistis, yang mana konflik realistis ini berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Nah, misalnya karyawan atau buruh yang mengadakan mogok bekerja untuk melawan manajemen perusahaan untuk menuntut hak-hak yang belum diberikan oleh perusahaan. Yang kedua ada konflik non-realistis, yang mana kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan biasanya diikuti dengan tindakan yang tidak masuk di akal. Contohnya ada balas dendam dengan ilmu gaib, fitnah yang ditunjukkan seseorang untuk menjatuhkan pihak lain. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, pihak-pihak yang berkonflik dibagi menjadi 5, yaitu ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas, dan konflik internasional. Konflik pribadi ini terjadi di antara dua individu atau antar individu karena adanya perasaan saling membenci atau tidak suka. Nah, yang kedua ada konflik rasial, yang mana konflik ini timbul akibat perbedaan-perbedaan ras, ya, seperti perbedaan ciri badan, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Contohnya ada politik apartheid, ya, konflik politik apartheid di Afrika dan di Amerika. Baik, yang ketiga ada konflik antar kelas sosial. Nah, konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Misalnya konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dengan majikannya. Yang terakhir ada konflik politik. Nah, konflik ini diakibatkan adanya perbedaan kepentingan atau tujuan-tujuan politis seseorang atau kelompok. Contohnya ada konflik antar partai politik dalam sebuah negara. Yang terakhir ada konflik internasional. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.
Seperti contohnya ada konflik antar negara mengenai suatu wilayah eksplorasi minyak di daerah perbatasan, atau bisa juga konflik antara Palestina dengan Israel dalam perebutan wilayah. Dampak konflik itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada segi positif dan segi negatif. Baik, segi positif dalam suatu konflik ini ternyata konflik juga dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas. Yang kedua, konflik juga memungkinkan adanya meningkatnya solidaritas antar sesama anggota kelompok. Konflik juga merupakan suatu jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Konflik juga dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma yang lama dan menciptakan norma-norma yang baru. Sedangkan dari segi negatif, konflik dapat meretakkan hubungan antar individu dan persatuan kelompok, mengakibatkan kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia, dan berubahnya sikap pribadi para individu. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Berikutnya kita masuk ke subbab kekerasan. Apa sih perbedaan kekerasan dengan konflik? Baik, kita dalami dulu konsep konflik dan kekerasan. Nah, kalau konflik ini disertai perasaan tidak suka, benci, dan adanya rasa amarah. Adanya keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Sedangkan konsep kekerasan yaitu keinginan yang diwujudkan dalam tindakan menggunakan kontak fisik, melukai untuk menghancurkan lawan. Nah, seringkali konflik ini disertai dengan kekerasan.